Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita selanjutnya. Apa? Kita bertiga juga harus membantu? Apakah memiliki dua spiritualis dunia dengan jubah kerajaan masih belum cukup? Seru Sima Ying dengan heran setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Suyan. Dia tidak bisa mengerti dengan persis bantuan macam apa yang bisa diberikan Chu Feng, Bai Ruoshen, dan dirinya sendiri. Tentu saja, memiliki satu orang lagi untuk membantu, itu berarti menyelesaikan ini sedikit lebih cepat. Bahkan jika kecepatannya hanya akan meningkat sedikit saja, maka itu masih akan lebih cepat. Karena bagaimanapun juga, energi batas ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipecahkan, kata Bai Suyan dengan senyum di wajahnya. Baiklah, ini juga akan memungkinkan kita untuk memahami cara mengatur formasi yang mampu memecah energi batas, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu, ucap Sima Ying. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sima Ying pun mengangguk. Pada saat yang sama, Bai Ruoshen juga berjalan menghampiri mereka. Setelah itu, Chu Feng, Sima Ying, dan Bai Ruoshen mulai membantu Bai Suyan serta Kaisar Setengah Bela Putih Kera Putih, yang merupakan dua spiritualis dunia berjubah kerajaan dalam membentuk formasi, untuk memecah energi batas yang memisahkan domain Qianwood. Dengan upaya gabungan dari 5 individu, setelah waktu 3 hari, mereka akhirnya berhasil membuka sebuah terowongan berdiameter kurang dari 3 meter, dan terowongan itu muncul dalam energi batas yang meliputi bumi dan langit. Pada saat itu, warna kulit Bai Ruoshen dan Half Martial Emperor White Ape keduanya menjadi agak pucat. Selama 3 hari terakhir ini, mereka berdua telah menghabiskan cukup banyak energi spiritu, dan membayar harga yang cukup besar untuk membuka terowongan ini. Dari sini orang bisa tahu, betapa sulitnya memecah energi batas ini. Bahkan untuk spiritualis dunia berjubah kerajaan saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka selesaikan dengan mudah. Cepatlah lewat, energi batas ini akan segera mengembalikan dirinya ke keadaan semula, kata setengah kaisar bela diri Kera Putih kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan mudah, tapi ada sedikit keengganan untuk berpisah di wajahnya yang sudah tua. Tetua Kera Putih, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami saat ini. Chu Feng tidak akan pernah melupakan bantuan yang kamu berikan kewadaku, ucap Chu Feng sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat, dan membungkuk pada Tetua Kera Putih. Meskipun setengah marsial Kaisar Kera Putih tidak hadir ketika orang-orang telah dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng di Gunung Qianwood, tapi sekalinya setengah marsial Kaisar Kera Putih kembali, dia telah banyak membantu Chu Feng. Paling tidak, dia membuat semua orang yang telah menggertak dan mempermalukan Chu Feng, itu telah membayar harga untuk tindakan mereka. Maka dengan demikian, Chu Feng berterima kasih kepada Half Martial Emperor White Ape dari lubuk hatinya. Dari cara aku melihatnya, kita adalah keluarga. Karena kami adalah keluarga, tidak perlu bagi kamu untuk mengatakan kata-kata yang menganggap aku sebagai orang luar. Setelah kamu selesai bepergian keluar, kembalilah untuk melihat Gunung Qianwood. Gunung Qianwood akan selamanya menjadi rumah kamu, ucap Tetua Kera Putih. Bahkan Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih memiliki ekspresi yang sangat baik di wajahnya. Dia tampak seperti seorang senior, yang sedang mengirimkan seorang juniornya pergi untuk mengalami dunia. Chu Feng, ayo pergi. Pada saat ini, Bai Suyan juga mulai mendesak Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng membungkuk hormat kepada Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih lagi, sebelum dia berbalik dan melangkah ke terowongan di dalam energi batas. Tidak lama setelah mereka melangkah melalui terowongan, energi batas mulai secara bertahap kembali tertutup. Hanya dalam waktu singkat, terowongan itu sepenuhnya disegel dan energi batas kembali normal seperti sebelumnya. Pada saat ini, Chu Feng tidak lagi dapat melihat setengah marsial Kaisar Kera Putih. Lebih tepatnya, dia tidak bisa lagi melihat Qianwood Domain. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat ke arah domain Qianwood adalah
energi batas yang penuh warna dan luar biasa. Saat dia membalikkan tubuhnya lagi, apa yang muncul di hadapan garis pandang Chu Feng adalah dunia baru. Ini adalah domain aliansi yang dipimpin oleh World Spiritist Alliance. Namun tiba-tiba saja, Bai Ruoshan segera bertanya, "Chu Feng, apakah kamu berencana untuk pergi ke World Spiritist Alliance?" Tanya Bai Ruoshan. Chu Feng mengangguk. Namun ia segera menemukan bahwa, kondisi pikiran Bai Ruoshan tampaknya agak tidak normal. Maka dari itu, dia pun buru-buru bertanya, "Ruoshan, apakah kamu tidak berencana untuk bepergian bersama kami?" Tanya Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tubuh Bai Ruoshan sedikit menggigil. Dia tidak menanggapinya, dan malah mengalihkan pandangannya kepada ibunya. "Teman kecil Chu Feng, Nona Sima, Ruoshan dan aku masih memiliki hal-hal yang harus kita lakukan. Kami berdua sebenarnya tidak berencana untuk tinggal di World Spiritist Alliance, dan sepertinya kita harus mengucapkan selamat tinggal pada di sini." Jawab Bai Suyan sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Bai Ruoshan, Bai Suyan tampak sangat tenang. Mendengar itu, Chu Feng sebenarnya tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Bai Suyan. Itu karena dia sudah tahu sejak awal, bahwa Bai Ruoshan memiliki identitas yang luar biasa. Terutama setelah Bai Suyan mengambil barang misterius dari Sekte Ascension, dan meninggalkannya dalam kehancuran, tetapi juga menyelamatkannya dari musibah masa depan. Dengan begitu Chu Feng menjadi sadar, bahwa Bai Suyan dan Bai Ruoshan yang merupakan anak dan ibu ini, keduanya adalah orang-orang yang memiliki rahasia. Secara umum, orang-orang seperti mereka akan selalu membawa beban berat kemanapun mereka pergi. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa tidak mungkin bagi Bai Ruoshan untuk tetap berada di domain Qianwood, karena tempat itu tidak lebih dari perhentian sementara baginya. Namun meskipun Chu Feng tahu bahwa Bai Ruoshan tidak akan kembali, tapi dia masih bertanya padanya. "Apakah kamu masih berencana untuk kembali ke Gunung Qianwood?" Tanya Chu Feng. "Kemungkinan besarnya tidak," jawab Bai Ruoshan sambil menggelengkan kepalanya. Terlihat di wajahnya, itu ada sedikit ekspresi keengganan untuk berpisah. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa agak sedih. Sejak kedatangannya di Tanah Suci Martialism, Bai Ruoshan bisa dikatakan sebagai teman sejati pertamanya. Seorang teman yang telah melalui cobaan dan kesengsaraan, dan juga berbagi kesenangan dan kesulitan bersamanya. Meskipun Bai Ruoshan adalah seorang wanita dan seringkali tidak komunikatif, tapi persahabatan di antara mereka sangat mendalam dan murni. Sekarang dia harus berpisah dengannya, dan bahkan tidak tahu apakah dia akan melihatnya lagi di masa depan atau tidak. Itulah yang menyebabkan Chu Feng secara alami merasa enggan di dalam hatinya. Sementara perpisahan membawa kesedihan, dan Chu Feng sudah terbiasa dengan hal itu. Karena itulah, dia segera menyesuaikan pikirannya dan tersenyum cerah. Setelah itu, dia berkata kepada Bai Ruoshan, "Baiklah, meskipun Tanah Suci Martialism sangat besar, jika nasib akan membawa kita bersama lagi di masa depan, maka terlepas dari kapan itu terjadi, kamu akan selamanya menjadi adik perempuan aku, dan juga menjadi kepala kedua divisi Asura kami," ucap Chu Feng. Melihat betapa optimisnya Chu Feng, Bai Ruoshan merasa jauh lebih lega. Setelah itu dia juga berkata, itu akan menjadi yang terbaik," balas Bai Ruoshan. "Baiklah, teman kecil Chu Feng, Nona Sima, Ruoshan dan aku akan pergi sekarang. Adapun kalian berdua, pergilah ke World Spiritist Alliance dengan benar. Pastikan untuk tidak menimbulkan masalah dalam perjalanan kamu di sana," ucap Bai Suyan. Setelah Bai Suyan memperingatkan mereka sambil tersenyum, dia terbang ke langit bersama Bai Ruoshan, dan segera menghilang ke cakrawala yang jauh. Tidak ada yang tahu kemana putri dan ibu ini berencana untuk pergi. Aku tidak akan pernah membayangkan kalau Bai Ruoshan akan pergi seperti ini. Di sini aku berpikir bahwa kita bertiga akan dapat kembali ke World Spiritist Alliance bersama-sama. Meskipun teknik spiritualnya lebih rendah dari milikmu, tapi dia masihlah jenius yang langka. Jika dia berlatih di World Spiritist Alliance, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya, ucap Sima Ying.
Saat Sima Ying melihat ke arah yang ditinggalkan Bai Ruoshan dan ibunya, dia menggelengkan kepalanya dengan sikap menyesal. Tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya karena perpisahan selalu tak terhindarkan. Ucap Chu Feng sambil tersenyum tenang. Setelah itu, dia kemudian bertanya. Sima Ying, kamu seharusnya tahu jalan untuk kembali ke World Spiritist Alliance kan? Tanya Chu Feng. Heh, wanita ini tumbuh di aliansi spiritualis dunia, bagaimana mungkin aku tidak tahu di mana tempat itu? Jawab Sima Ying. Sima Ying menyeka hidungnya menggunakan ibu jari dengan cara yang cerdas, dan kemudian mulai memimpin jalan bagi Chu Feng. Adapun untuk Chu Feng, dia mengikuti di belakangnya. Keduanya mulai melakukan perjalanan bersama, mengobrol, dan bahkan tertawa. Sebenarnya Chu Feng dapat langsung melanjutkan ke tempat yang ingin ia kunjungi, yaitu hutan bambu daun gugur, dan berpisah dengan Sima Ying seperti yang dilakukan Bai Ruoshan. Namun Sima Ying bagaimanapun juga adalah seorang wanita muda, dan Chu Feng merasa khawatir untuk meninggalkannya sendirian. Karena itulah, ia berencana untuk membawanya kembali ke aliansi spiritualis dunia sebelum melakukan apa yang ia rencanakan. Chu Feng hanya berencana untuk membawa Sima Ying kembali ke World Spiritist Alliance, dan tidak berencana untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance. Adapun alasan mengapa Chu Feng tidak berencana untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance adalah, itu karena dia telah menerima cukup kebencian dari teman-teman sebayanya di Gunung Qianwu. Saat ini, yang ia inginkan adalah bisa hidup bebas dan bergerak tanpa hambatan. World Spiritist Alliance mungkin menjadi tempat yang akan ia kejar suatu hari nanti. Lagi pula, ada begitu banyak spiritualis dunia yang kuat di sana. Jika Chu Feng pergi ke sana sementara tidak ada jaminan bahwa dia akan menerima panen besar, maka dia pasti tidak akan bisa belajar beberapa hal dari mereka. Namun saat ini bukanlah saat yang tepat baginya untuk melakukannya. Setidaknya, Chu Feng saat ini tidak ingin pergi ke World Spiritist Alliance. Di bawah bimbingan Sima Ying, setelah beberapa waktu, Chu Feng dan Sima Ying akhirnya tiba di tujuan mereka. Saat dia melihat villa yang dibangun di dalam jurang, Chu Feng merasa sedikit kecewa. Meskipun bangunan-bangunan di villa ini bisa dianggap megah, tapi kualitasnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Gunung Qianwu. Karena World Spiritist Alliance memiliki kedudukan yang sama dengan Gunung Qianwu, dan jika ini adalah penampilan mereka, maka orang-orang pasti akan meremehkannya. Bahkan seseorang seperti Chu Feng yang umumnya tidak akan pernah menilai buku dari sampulnya, dia sendiri merasa bahwa penampilan World Spiritist Alliance yang merupakan salah satu dari 9 kekuatan besar, itu benar-benar terlalu mencolok. Namun ketika Chu Feng semakin dekat ke villa dan melihat papan nama di pintu masuk villa itu, dia tiba-tiba saja menyadari suatu hal. Ternyata ini bukanlah aliansi spiritualis dunia. Itu karena, karakter besar Sima Villa dituliskan di papan nama itu. Sima Villa, tempat apa ini? Tanya Chu Feng. Aku rasa kamu akan mengatakan ini adalah rumahku, jawab Sima Ying. Rumahmu, bukankah kamu tumbuh dewasa di World Spiritist Alliance? Tanya Chu Feng Dengsen terkejut. Sejauh yang dia tahu, tidak lama setelah Sima Ying lahir, orang tuanya dibunuh oleh Han Helai, dan dia mengikuti kakeknya Sima Huoli dan tinggal di aliansi spiritualis dunia sesudahnya. Jadi tiba-tiba saja datang ke Sima Villa ini, dan itu membuat Chu Feng sangat terkejut. Itulah sebabnya aku bilang aku kira kamu bisa mengatakan ini adalah rumah aku. Meskipun itu bisa dikatakan rumah aku, tapi itu juga bukanlah rumah aku. Aku sebenarnya sangat tidak terbiasa dengan tempat ini juga, jawab Sima Ying. Setelah itu, Sima Ying mulai menjelaskan banyak hal kepada Chu Feng. Dengan penjelasannya, Chu Feng akhirnya memiliki pemahaman tentang Sima Villa ini. Di saat Sima Ying belum tumbuh di sana, tapi untuk kakek Sima Ying sudah tumbuh di sana. Dengan demikian, tempat ini dapat dianggap sebagai rumah Sima Ying. Paling tidak, semua orang di Sima Villa adalah kerabatnya. Ketika Sima Huoli masih hidup, dia mengatakan pada Sima Ying hal ini. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Meskipun Sima Huoli adalah tetua manajemen dari World Spiritist Alliance,
dan kerjaannya terus berkeliling dunia sepanjang tahun, tapi ketika dia meninggal, dia masih berharap bahwa dia dapat kembali ke rumah dengan kehormatan, dan dimakamkan di makam leluhur Sima Villa. Dengan demikian, Sima Ying telah memenuhi keinginan mendiang kakeknya. Dia datang untuk mengubur jasad kakeknya di Sima Villa. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Meskipun dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia ketika dia masih hidup, tapi masih harus ada tempat untuk kembali dalam kematiannya, ucap Sima Ying. Ini juga tepat, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Dia menyetujui keinginan Sima Ying untuk menghormati keinginan terakhir kakeknya, yaitu untuk menguburkan jenazahnya di Sima Villa. Setelah itu, Chu Feng dan Sima Ying memasuki Sima Villa. Ketika dia memasuki Sima Villa, Chu Feng menemukan bahwa orang-orang di Sima Villa memiliki tingkat kultivasi yang sangat biasa. Bahkan para senior dan para lansia, itu kebanyakan dari mereka hanya di tingkat raja bela diri. Di antara mereka bahkan sangat sedikit yang berada di puncak tingkat Martial King. Adapun aura ahli tingkat setengah Martial Kaisar, Chu Feng tidak berhasil merasakan satupun dari mereka. Ini berarti bahwa meskipun Sima Huoli yang merupakan karakter besar yang berasal dari Sima Villa, maka kekuatan keseluruhan dari Sima Villa ini tidak dapat dianggap kuat. Dan bahkan itu jauh lebih rendah daripada Gunung Qianwood Selatan. Ketika orang-orang dari Sima Villa melihat Sima Ying, mereka tidak tampak seperti senior melihat junior, tapi itu seperti cucu melihat nenek mereka. Satu persatu mereka datang untuk menyanjungnya, dan kemudian bertanya tentang kesehatannya. Mereka benar-benar bersemangat, peduli, dan juga penuh dengan perhatian. Meskipun Sima Ying adalah orang yang sangat sombong, tapi ketika dia kembali ke Sima Villa, dia menunjukkan kerendahan hati seorang junior. Meskipun kelihatannya semua orang di sini takut padanya, tapi dia bagaimanapun juga sangat rendah hati terhadap orang-orang yang ada di sini. Adapun alasan mengapa Sima Ying bertindak seperti ini, Chu Feng sudah menduga bahwa itu pasti karena kakeknya yang terlambat, yang telah mempercayakan padanya untuk berperilaku baik. Untuk beberapa hal, Sima Ying mungkin menolak melakukannya ketika Sima Huoli masih hidup. Namun setelah Sima Huoli meninggal, dia malah akan mengikuti keinginannya dan melakukan hal-hal itu. Di antara mereka, itu termasuk menghormati orang-orang dari Sima Villa. Pada saat ini, Sima Ying dan Chu Feng tiba di aula istana utama dari Sima Villa. Aula istana utama itu sangat besar. Namun untuk saat ini, aula itu penuh dengan orang-orang. Maka dengan otomatis, semua orang dari Sima Villa yang memiliki status atau kekuatan telah dipanggil. Duduk di kursi Master Hall aula istana, itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan keriput. Namun jika dilihat-lihat, dia berpakaian dengan emas dan perak. Itu sudah jelas bahwa dia sangat menekankan penampilannya. Kultivasi pria tua ini berada di peringkat 9 Martial King. Dia adalah salah satu orang di Sima Villa dengan kultivasi tertinggi. Adapun siapakah dia? Dia adalah Master Villa Sima Villa saat ini. Ying kamu sudah berhasil kembali setelah perjalanan yang melelahkan. Tetapi bagimu untuk memanggil kami semua setelah kamu kembali, mungkinkah ada masalah bahagia yang perlu kamu umumkan kepada kami? Tanya Master Villa Sima Villa sambil menatap Sima Ying dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Meskipun dia adalah Master Villa, tapi dia masih sangat sopan ketika berbicara dengannya. Oh iya Ying mungkinkah aliansi spiritualis dunia bersedia mengizinkan anak-anak kita yang berkuasa pergi ke sana untuk berlatih? Seorang bibi yang menggendong anak berusia 8 hingga 9 tahun yang ingusan itu juga bertanya. Pada saat ini, ada banyak juga orang yang seperti dia. Mereka semua berbicara sekaligus bertanya pada Sima Ying tentang hal-hal yang serupa. Kalian semua, tutup mulut kalian. Bagaimana mungkin Ying bisa berbicara dengan semua ini? Ying akan mengumumkan untuk apa dia mengumpulkan kita di sini, dan mengapa juga kalian semua begitu cemas. Melihat ini, Master Villa Sima Villa berteriak dengan marah pada kerumunan. Baru kemudianlah orang-orang dari Sima Villa berhenti berbicara. Ying silahkan beritahu kami apa masalah bahagia itu.
Kamu tidak perlu terburu-buru, karena kami juga tidak terburu-buru, ucap Master Sima Villa. Setelah menenangkan kerumunan, Master Sima Villa sekali lagi bertanya kepada Sima Ying. Meskipun dia mengatakan kalau dirinya tidak terburu-buru, tapi wajahnya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dihadapkan dengan kerabat seperti mereka, ekspresi Sima Ying tidak terlalu baik. Namun meski begitu, dia masih berkata, "Ini bukan kabar baik. Justru sebaliknya, ini adalah berita buruk." "Berita yang buruk," jawab Sima Ying. "Apa, berita buruk?" seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan di aula istana meledak dengan riuh. Mereka semua mulai saling memandang dengan bingung. "Kakekku telah meninggal," lanjut Sima Ying. "Apa, Ying kenapa kamu malah bercanda?" "Benar Ying kata-kata itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lemparkan dengan santai," seru kerumunan. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sima Ying, mayoritas orang di aula istana menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Namun meski begitu, ada juga sebagian kecil yang terus tersenyum dan berpikir bahwa Sima Ying mungkin sedang bercanda dengan mereka. "Aku, Sima Ying, pasti tidak akan bercanda dengan kehidupan kakekku," kata Sima Ying dengan ekspresi serius. "Ini," seru kerumunan. Pada saat ini, aula istana langsung menjadi sunyi. Semua kerumunan yang hadir sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Karena seperti ini, aula istana utama menjadi sepi menakutkan. "Ying apakah yang kamu katakan itu benar?" "Huoli, dia, sungguhkah?" Setelah waktu yang sangat lama, Master Villa Sima Villa segera bertanya. "Benar sekali. Kakek aku meninggal," jawab Sima Ying sambil mengangguk. "Bagaimana dia bisa mati?" tanya Master Villa Sima Villa dengan tergesa-gesa. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."